Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan banyak. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang vektor, ya. Nah, apa itu vektor? Nah, ini. Jadi saya punya nah, ya, definisi vektor di dimensi 2 atau di dimensi 3 itu diklasifikasikan sebagai anak panah seperti ini, ya. Gitu. Jadi saya punya anak panah ini vektor gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah titik awalnya, nah, sedangkan ini adalah titik hentinya, gitu, ya, titik terminalnya. Gitu. Oke. Jadi vektor ini terdiri atas arah, ya, dan besarnya. Nah ini kan panjangnya itu besarnya, ya. Jadi ada arah dan besarnya. Nah awal anak panah disebut sebagai titik awal, sedangkan di akhir anak panah itu disebut titik henti atau terminal. Ya. Gitu. Oke. Nah, contoh penulisan vektor, saya punya vektor V ini dari A sampai ke B, ya. Nah, ini komplitnya. Saya punya vektor U dari C sampai dengan ke D. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya vektor ekuivalen. Nah, vektor ini dikatakan ekuivalen apabila ya arahnya sama, ya, dan besarnya juga sama. Nah, kalau Anda perhatikan, ini arahnya antara AB dengan CD arahnya sama, ya. Lalu besarnya juga sama. Maka dikatakan A, B dengan CD ini adalah vektor ekuivalen. Oke. Nah, selanjutnya tentukan vektor U bila titik awalnya adalah A sama dengan negatif 1, 4, 2, dan titik hentinya B itu sama dengan 5, min 8, 7. Nah, kan seperti tadi, berarti ya dari henti dulu dikurangi oleh titik awalnya, ya, posisi awalnya. Jadi saya punya U itu adalah vektor A sampai dengan B. Berarti nah kita tuliskan B itu dikurangi oleh A, ya. Jadi 5 min 8 7 dikurangi min 1 4 2. Maka diperoleh hasilnya adalah 6 min 12 5. Ini adalah vektor U-nya. Nah, selanjutnya saya definisikan, ya, jika n adalah bilangan bulat positif, maka urutan bilangan n yang merupakan urutan n bilangan real, misalnya isinya adalah seperti ini, urutannya V1, V2, V3 sampai dengan Vn. Nah, semua himpunan dari urutan bilangan n itu disebut sebagai ruang n, ya. Dinotasikan sebagai Rn, ya. Nah, oke, operasi vektor. Nah, misalkan U itu adalah U1, U2 sampai dengan UN, sedangkan V itu adalah V1, V2 sampai dengan Vn. Ini adalah ruang vektor di Rn. Dan jika K itu adalah sembarang bilangan skalar, ya, berapapun angkanya, maka kita dapat definisikan yang pertama, U tambah V. Berarti semua komponennya kita tambahkan. Jadi U1 tambah V1, U2 tambah V2, sampai dengan UN tambah Vn. Ya. Nah, selanjutnya kalau K dikalikan V. Nah, berarti K ini kan skalar. Ya. Nah, berarti semua dikalikan K komponennya. Jadi kita punya KV1, KV2, sampai dengan KVN. Lalu bagaimana kalau negatif? Ya, nah, kalau negatif ya semuanya kalikan negatif. Jadi negatif V1, negatif V2, negatif Vn. Nah, kalau pengurangan, tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan. Ya, setiap komponen ini kita kurangi. Ya. Jadi U1 kurangi V1, U2 kurangi V2, sampai dengan UN kurangi Vn. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Ya, misalkan saya punya U itu adalah min 1, 4, 2, dan V itu adalah 5, min 8, 7. Nah, misalkan kalau dijumlahkan, ya kita tuliskan min 1, 4, 2 ditambahkan 5, min 8, 7. Jadi min 1 tambah 5, 4. 4 tambahkan negatif 8, min 4. 2 tambah 7, 9. Gitu, ya. Nah, contoh selanjutnya saya punya 3U dikurangi 2V. Berarti kan 3 kali
min 1, 4, 2, ini U-nya kan, ya. Nah, ini bagian U, 3 kali U, lalu dikalikan dengan 3, negatif 2 kalikan Pi. Nah, ya. Nah, sehingga saya dapatkan 3U-nya ini, ya. Jadi, ini negatif 3, ya. Ini 3 kali 4, 12, 3 kali 6 kan, 3 kali 2, 6 ya. Nah, selanjutnya yang negatif 2 dikalikan dengan V. Negatif 2 kalikan 5, negatif 10. Negatif 2 kalikan negatif 8, 16. Ya. Negatif 2 kalikan 7, negatif 14. Nah, selanjutnya baru kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah negatif 13, 28, dan negatif 8. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya adalah norm vektor. Ya, definisinya, saya punya V, itu V1, V2, sampai dengan Vn. Ini adalah vektor di Rn. Maka norm dari V, nah, selain norm, ya, ini istilahnya adalah norm dari V. Nah, istilah lain itu adalah panjang dari V. Atau istilah lain lagi, ada 3 istilahnya ya. Jadi, norm itu bisa jadi magnitude, ya, bisa jadi norm, bisa jadi panjang, bisa juga sebagai magnitude atau besaran, ya, gitu. Nah, sedangkan notasinya itu adalah ini, ya, garis-garis dua, ya, garis tegak dua, ya, seperti mutlak. Nah, ini nilainya, formulanya adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat tambah sampai dengan Vn kuadrat. Seperti itu. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita ambil contohnya. Tentukan norm dari V sama dengan 2, 0, min 3, min 5 di R4 ya. Karena ini kan ada 4 ya urutannya. Ya, 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya, gitu. Nah, jadi saya punya norm dari V, ya, ini adalah akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat tambah V4 kuadrat ya, karena ada 4. Jadi akar dari 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah negatif 3 dikuadratkan tambah negatif 5 dikuadratkan. Jadi akar 4 tambah 0 tambah 9 tambah 25. Sehingga hasilnya adalah akar 38. Ya, gitu. Oke. Nah, oke, selanjutnya itu adalah teorema norm. Ya. Sifat dari norm, kalau saya punya V, ya, seperti ini, dan K adalah sembarang bilangan real, maka sifat norm yang pertama itu tidak pernah negatif, ya. Dia antara 0 atau positif, ya. Jadi tidak pernah negatif. Dia bernilai 0 jika dan hanya jika V-nya itu sama dengan 0. Lalu kalau saya punya K dikalikan V, ya, sembarang skala, nah ini K-nya dimutlakkan, ya. Jadi dipositifkan. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya vektor satuan, ya. Nah, saya punya vektor satuan, ya. Ini biasanya disebut sebagai unit, ya. Nah, ini adalah vektor tanol, ya. Nah, dengan nilai normnya 1. Nah, itu vektor satuan, vektor tanol dengan normnya 1. Nah, jika saya punya V seperti ini, V1, V2 sampai dengan Vn. Nah, ini adalah vektor di Rn dan V itu tidak boleh sama dengan 0, ya, tidak 0, ini kan. Maka vektor satuan U, biasanya disebutnya unit, didefinisikan sebagai formula seperti ini. U sama dengan V dibagi norm V. Ya. Jadi vektor V dibagi oleh norm V. Nah, proses ini disebut sebagai menormalisasi vektor V. Ya. Nah, membuat jadi satuan, istilahnya dinormalkan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sebagai contoh, tentukan vektor satuan untuk vektor V ini. Ya. Jadi pertama ya hitung dulu ya normnya berapa besarannya. Oke. Ini tadi sudah dihitung, yaitu akar 38. Jadi vektor satuannya ya kita tulis lagi. Ya. Isinya kan 2, 0, min 3, min 5. Ya. Nah, dibagi oleh normnya, yaitu akar 38.
Nah, jadi saya punya vektornya itu adalah 2 per akar 38, lalu koma 0, ya, karena ini kan 0, lalu min 3 per akar 38, dan terakhir itu adalah min 5 per akar 38. Gitu. Oke, nah vektor satuan standar ya, nah biasanya dikenal seperti ini. Ya. Jadi kalau di dua dimensi ya, dua dimensi, vektor satuannya adalah I dan J. Ya, di mana I isinya adalah 1,0 dan J itu 0,1. Sehingga penulisan vektor satuannya, vektornya untuk V itu menjadi V1I ditambah V2J. Nah, untuk di dimensi 3, nah, vektor satuan standarnya adalah I, J, K. Ya, di mana I itu 100, J 010, dan K 001. Sehingga penulisan vektornya ya, untuk V yang isinya adalah V1, V2, V3 itu biasanya ditulis sebagai V1I tambah V2J tambah V3K. Oke. Nah, prinsip yang sama untuk di Rn ya. Nah, jadi vektor satuan standarnya di sini saya punya E1 jadi 100, artinya yang pertama nilai 1 sisanya 0, E2 yang keduanya 1 sisanya 0, En ya. Nah, berarti yang ke N 1 sisanya 0. Nah, oke, ya ini tidak boleh ada ya harusnya. Jadi V1, V2 ini harusnya titik-titik ya. Nah, gitu. Oke. Jadi saya punya V1 S1 tambah V2 E2 sampai dengan Vn En ya. Nah, oke. Oke, selanjutnya adalah jarak vektor. Misalkan saya punya U, ini isinya ya, sedangkan V ini isinya vektor di Rn, maka jarak vektor, nah biasanya disebutnya sebagai J, U, V. Kalau di buku bahasa Inggris itu biasanya dinotaskan sebagai distance, ya. Nah, distance U, V. Ya. Jadi jarak, bahasa Indonesia jarak, bahasa Inggrisnya kan distance. Oke. Nah, notasinya itu adalah norm U dikurangi V, ya. Gitu. Jadi saya punya U1 kurangi V1 kuadratkan, U2 kurangi V2 kuadratkan, tambah sampai dengan UN kurangi Vn kuadratkan, baru diakarkan. Ya. Oke. Oke. Nah, sebagai contoh, tentukan jarak vektor U 2,0,2,2 ke vektor V 2,0 min 3 min 5. Ya, 4 ya. Memang ada 4 urutan. Jadi jaraknya, formulanya kan ini. Ya. Nah, selanjutnya ya tinggal Anda masukkan. Jadi saya punya pertama ini kan 2 kurangi 2. Ya. Lalu saya punya 0 kurangi 0. Ya. Lalu saya punya 2 dikurangi min 3. Ya. Dan terakhir itu adalah 2 dikurangi min 5. Nah, baru dikuadratkan. Ya. Jadi 0 tambah 0 tambah 25 tambah 49. Jumlahkan yaitu akar 74. Seperti itu. Ya. Jadi jarak dari U ke P itu akar 74. Ya. Nah, selanjutnya adalah perkalian titik, ya, dot product. Nah, ya, ini disebutnya dot product karena dia berupanya titik, ya, dot. Nah, itu. Ya. Nah, formula perkalian titik itu seperti ini. U dot V sama dengan norm U dikalikan norm V kosinus theta. Di mana theta itu adalah sudut antara vektor U dan V. Nah, jadi ini disebutnya adalah perkalian titik atau perkalian dalam Euclidean. Ya. Nah, cara lain untuk menghitung perkalian titik adalah seperti ini. Ya. Jadi kita kalikan per komponennya. Jadi saya punya U1 itu dikalikan dengan V1. Nanti
Ya, ini. Lalu saya punya U2 dikalikan dengan V2. Ya, sampai dengan UN dikalikan dengan VM. Setelah dikalikan baru dijumlahkan. Itu adalah perkalian titik dalam Euclidean ya. Perkalian dalam ya. Gitu. Oke. Nah, sebagai contoh, ya, tentukan hasil perkalian titik dan sudut antara vektor U ya 2022 dengan vektor V 20 min 3 min 5. Nah, pertama perkalian titiknya dulu ya. Ya. Jadi ya tinggal Anda kalikan ya. Jadi 2 kali 2 ya, ini yang pertama saya punya 2 kalikan 2 ini, lalu saya punya 0 kalikan 0 ya, lalu saya punya min 3 kalikan dengan 2, dan terakhir itu adalah 2 dikalikan min 5 ya. Nah, jadi saya punya 4 tambah 0 kurangi 6 kurangi 10. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah negatif 18. Masih negatif 18. Ya, bukan ini ya, harusnya berapa ini? Negatif 12 ya, 4. Ini ya harusnya negatif 12 nih, salah. Oke. Salah, harusnya negatif 12. Oke, jadi saya punya norm U itu Anda hitung ini ya, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 4, 0, 4, 4. Jadi 12 ya. Nah, lalu yang ini yang P tadi udah dihitung ya, akar 38. Nah, ini kita gunakan untuk mencari sudut ya. Nah, jadi saya punya norm U kalikan norm V kosinus theta. Oh, ini harusnya negatif 12 ya. Nah, ini bisa salah. Negatif 12 ya. Sehingga ini ya U kali V-nya, U dot V-nya negatif 12. Ini norm U-nya, norm V-nya. Nah, ini berikan kosinus theta, jadi kosinus theta. Nah, ini hasilnya masih negatif 12 ya. Nah, ini negatif 12 ya, dibagi dengan akar 456 ya. Ini kan hasil kali akar 12 kali kan akar 38 ya. Oke, jadi saya punya hasilnya ini adalah, ini harusnya akar 12 ya. Jadi, jadi kalau Anda tidak punya kalkulator, cukup sampai di sini ya. Nah, jadi arc cos dari negatif 12 per akar 456. Nah, kalau Anda punya kalkulator, nah ini kalau kita hitung ya, itu ini, ya, jadi saya punya pakai kalkulator itu arc cosinus cosinus dari negatif 12 dibagi dengan akar 456. Nah, ini minus 12 dibagi akar ini. Oh, 2 derajat.
Oh, 124 ya, oh, salah. Jadi harusnya bisa dicek ya. Hasilnya itu adalah 124 derajat ya. Gitu. Ya. Sinus inverse ya, cos dari -12 dibagi akar 45. Oke, ya, 24 derajat ya. Oke, nah selanjutnya ya ini adalah tugas Anda yang dikumpulkan hari ini ya. Akan dikerjakan selama bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.